Cukupkah kekuatan kita untuk menghadapi berbagai masalah hidup sendirian? Mampukah kalau kita berdiri sendiri untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan? Mungkin untuk sementara kita bisa berkata cukup, tapi untuk jangka waktu lama tentunya akan sangat sulit jika kita hanya sendirian. Dan Tuhan pun tidak pernah menciptakan manusia sebagai makhluk-makhluk individualis. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang harus saling terhubung dan terintegrasi agar dapat terus berjalan ke arah yang lebih baik. Tuhan bahkan menyatakan bahwa tidaklah baik apabila manusia itu sendirian. Kejadian pasal 2 ayat 18 menegaskan hal itu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu artinya manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling terkait dengan sesamanya. Kita adalah bagian integral dari masyarakat majemuk. Ada saat ketika kita akan tahu bahwa kita butuh orang lain untuk bisa bertahan hidup. Lingkungan yang sulit, dunia yang jahat dan sebagainya, setiap saat akan membuat kita semakin lemah dan semakin lemah. Di saat seperti itu kita butuh teman-teman dan keluarga yang sanggup untuk menguatkan, yang sanggup untuk meneguhkan, mengingatkan, dan juga menolong. Ada waktu kita butuh untuk dikuatkan, sebaliknya ada saat ketika kita bisa menguatkan. Tidak ada manusia yang sempurna, 100% kuat dan sanggup untuk mengatasi masalahnya sendirian. Kita semua butuh orang lain, baik itu keluarga maupun teman. Tanpa keluarga dan tanpa teman, seseorang bisa menjadi sangat lemah, bahkan terpuruk saat dia berada dalam kondisi yang begitu sulit. Tetapi bila bersama dengan keluarga dan teman, maka seseorang akan dimampukan untuk melewati berbagai peristiwa hidup dengan sebaik mungkin. Karena itu penting bagi kita untuk membangun hubungan yang saling menguatkan itu dengan baik. Dan surat Paulus bagi jemaat di Galatia yang telah kita baca tadi, itu akan menjadi landasan bagi kita untuk membangun hubungan itu dengan baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagian pembacaan kita itu ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia untuk menasehati mereka dalam memelihara dan berpegang pada iman mereka. Kondisi kehidupan Galatia pada waktu itu cukup gawat, karena jemaat-jemaat itu masih hidup dalam pengaruh-pengaruh penyembahan terhadap berhala. Banyak suku yang hidup di Galatia dan turut mempengaruhi serta membentuk pola hidup yang keliru bagi jemaat-jemaat di Galatia. Karena itu Paulus mengingatkan kembali bahwa kehidupan mereka itu sebenarnya merupakan anugerah Allah. Mereka hidup dan dibenarkan karena iman mereka kepada Allah. Sehingga seharusnya mereka perlu untuk menjaga kekudusan hidup dengan memberi diri untuk hidup menurut kehendak Allah. Paulus menasihati agar mereka yang telah menerima Kristus di Galatia untuk mampu menjalankan hidup dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah menasihatkan mereka untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Paulus juga berikan nasihat berupa tindakan nyata yang harus mereka lakukan kepada sesama saudaranya. Dalam hal ini Paulus sadar benar bahwa sebagai orang-orang yang sudah ditebus, mereka juga perlu untuk memelihara hubungan yang baik dengan saudara-saudara seiman mereka. Karena itu dalam ayat 1 sampai dengan ayat 10 dari pasal 6 tadi, itu Paulus gambarkan dengan jelas tentang apa yang harus mereka perbuat kepada saudara-saudara seiman mereka.
kita bisa lihat secara garis besar dari nasihat Paulus, dia tekankan dua hal. Yang pertama, bagaimana mereka harus menasehati orang yang terjatuh dalam dosa, dan yang kedua, Paulus ingatkan kesediaan mereka untuk menolong dan menopang sesama mereka. Ini menjadi dua hal yang penting yang Paulus tekankan. Dan itu berarti bahwa Paulus menghendaki sebuah hubungan yang harmonis di antara mereka. Paulus menghendaki agar kehidupan yang dipimpin oleh Roh itu juga mampu untuk membuat mereka peduli terhadap orang-orang di sekeliling mereka. Lewat nasihat itu kita lihat bahwa kehidupan sebagai sesama orang seiman itu seharusnya dapat dibina dengan baik. Sebagai sesama kita perlu menyadari bahwa keberadaan kita tidak pernah terlepas dari orang lain. Kita perlu untuk selalu diingatkan dan mengingatkan. Kita butuh untuk selalu ditopang dan menopang. Serta kita butuh untuk dikasihi dan mengasihi. Dan itu berarti bahwa sedapat mungkin hidup sebagai saudara harus dirajut dan dibina dengan baik. Sebab hubungan yang baik di antara sesama saudara akan selalu menguatkan setiap relasi yang sudah terjalin. Mama dan saudara-saudari yang terkasih, nasihat Paulus itu merupakan nasihat yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai jemaat Allah. Lewat nasihat ini kita diingatkan kembali tentang harmoni keluarga yang perlu untuk terus dijaga. Dalam tradisi orang Sabu, keharmonisan itu juga hadir lewat tradisi ruketu yang kita jalankan. Dalam pemahaman terhadap tradisi ini kita menyadari bahwa dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, keluarga itu merupakan satu bagian yang tidak akan pernah terlepas. Dalam duka kita merasa bahwa keluarga menjadi tempat untuk menopang. Keluarga menjadi tempat untuk menolong, bahkan menguatkan kita untuk melewati hal itu. Dan lewat tradisi ini kita juga menyadari bahwa duka yang dialami itu tidak membuat kita berjalan sendiri. Tapi selalu ada orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, dan mereka yang peduli secara utuh terhadap kehidupan kita. Karena itu hendaklah dalam menjalankan tradisi ini kita perlu untuk selalu berpegang terhadap pemaknaan yang benar. Kita perlu mengingat bahwa hal ini dijalankan bukan karena keharusan budaya semata, namun ini dijalankan untuk turut membentuk kehidupan keluarga yang semakin kuat dan semakin kokoh. Nasihat Paulus sangat berarti untuk dijalankan. Secara khusus bagi keluarga besar Jararaba, keluarga Game, dan semua yang terkait di dalamnya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita kehilangan dan berduka, namun saat ini kalau kita bisa bersyukur, maka itu menunjukkan bahwa selalu ada orang-orang yang bisa menopang sampai kita mampu untuk berdiri kembali setelah duka itu datang menghampiri kita. Karena itu peliharalah dengan baik hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin ini. Ada 3 hal yang perlu diingat dari nasihat Paulus supaya hubungan ini bisa terjaga dengan baik. Yang pertama, jadilah pengingat bagi mereka yang keliru. Jadilah pengingat bagi mereka yang keliru. Paulus ingatkan agar kehadiran sebagai saudara itu harus mampu untuk memimpin dan membimbing sesamanya yang berbuat salah dengan penuh kelemah lembutan. Dan itu berarti bahwa teguran kepada mereka adalah teguran yang lahir dari hati. Kenapa harus dari hati? Supaya teguran itu tidak bersifat untuk menyudutkan atau menjatuhkan, melainkan dia bersifat untuk membangun. Teguran yang lahir dari hati itu akan memampukan sesama saudara untuk bisa membina kehidupan semakin baik, bukan sebaliknya merenggangkan kehidupan bersaudara. Yang kedua,
jadilah penolong. Paulus ingatkan sebagai sesama saudara untuk bertolong-tolongan menanggung beban. Itu berarti bahwa kita perlu untuk hadir dan turut meringankan beban sesama saudara. Bukan berarti bahwa beban itu dilimpahkan pada satu orang, tapi bersama-sama untuk menanggung apa yang menjadi beban. Satu sakit, semua sakit. Satu susah, semua juga rasa susah. Itu menjadi satu perumpamaan yang harus dijaga dalam hubungan kekeluargaan. Dan hal yang ketiga, jangan bosan untuk berbuat baik. Jangan bosan untuk berbuat baik. Paulus ingatkan kembali bahwa hidup itu hanya persoalan kesempatan. Selagi masih diberikan kesempatan, maka gunakanlah untuk berbuat yang baik. Sebab apa yang kita buat, itu yang akan kita tuai di kemudian hari. Jadi jangan pernah bosan atau capek untuk berbuat baik. Walaupun terkadang kebaikan kita tidak disambut dengan baik, namun tetaplah berbuat baik. Karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, keluarga besar Jararaba, keluarga Game dan semua yang terkait di dalam. Ini menjadi catatan-catatan penting bagi kita yang telah menjalin hubungan sebagai saudara. Hendaklah kita bisa berpegang pada nasihat Paulus, sehingga kehidupan sebagai keluarga bisa terus dibina dan dibimbing dengan baik. Karena keluarga, maka kita mampu untuk tetap kuat setelah duka yang kita alami. Dan karena keluarga pula, maka kita bisa berkumpul dan bersyukur bersama. Karena itu jagalah hubungan kekeluargaan, sebab itu hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memampukan kita.